Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan judul presentasi kesehatan dan rahasia bank. Di sini yang beranggotakan saya sendiri yaitu Tias Talita Majid dan teman saya Arini Taskia Putri Indana dan yang terakhir Ananda Sekar Amelia. Salah satu bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan dunia, yang penting adalah bank. Bank pada dasarnya adalah milik publik, dan karenanya keberadaan bank harus dijaga bukan saja oleh pemilik dan manajemen bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global, untuk menjaga agar bank tetap dapat menjalankan operasionalnya seperti bank mampu untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, individu, lembaga-lembaga lain. Pada sisi lain, bank juga disebut lembaga kepercayaan yang berarti keberadaan bank tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabah yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun akan menyimpan dananya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun memenuhi semua kewajiban dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sedangkan pengertian tingkat kesehatan bank adalah suatu bentuk penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kesehatan bank mempengaruhi seluruh pihak yang berkaitan dengannya, seperti masyarakat, pengguna jasa bank, pemilik dan manajemen bank, serta pemerintah. Kesehatan bank digunakan untuk mencari tahu apakah selama ini aktivitas bank sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, kesehatan bank adalah sarana bagi pihak pengawas dalam penentuan atau penetapan strategi serta fokusnya untuk melakukan pengawasan terhadap bank. Menurut Iswi Haryani, dalam buku Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, yang dimaksud dengan tingkat kesehatan suatu bank yaitu hasil penilaian secara kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Aturan dan kriteria kesehatan bank. Peraturan kesehatan bank menekankan bahwa bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan seperti bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan aturan-aturan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak kesehatan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap KEMALS yang terdiri dari faktor permodalan atau kapital, faktor kualitas aset atau asset quality, faktor manajemen atau manajemen, faktor rentabilitas atau earning, faktor likuiditas atau liquidity, dan faktor sensitivitas terhadap resiko pasar atau sensitivity to market risk. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Atas permintaan badan khusus, bank dalam program penyihatan dan pihak-pihak yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya. Dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen
penjelasan yang diperoleh bank yang dimaksud. Dasar hukum rahasia bank. Pengertian rahasia bank dapat kita temui dalam pasal 1, angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU Perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Dalam sistem common law, yang secara jelas menunjukkan bahwa hak dari nasabah dilindungi oleh hukum, salah satunya yaitu kerahasiaan informasi nasabah oleh bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari nasabahnya, sehingga bank dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan atas segala data dan informasi yang terkait dengan nasabahnya, termasuk informasi transaksi keuangan yang dilakukan nasabahnya. Selanjutnya ada tujuan penerapan rahasia bank. Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaannya yang menyangkut tentang keadaan keuangan dan data pribadi nasabah. Di samping itu, kerahasiaan bank juga diperuntukkan untuk kepentingan bank itu sendiri, karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Oleh karenanya, prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan. Selanjutnya ada pengecualian terhadap rahasia bank. Dalam situasi atau keadaan tertentu, sesuai dengan undang-undang, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi 1. Kepentingan perpajakan. 2. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. 3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 4. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya. 5. Tukar-menukar informasi antar bank. 6. Memberikan keterangan atas persetujuan nasabah. Dan 7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal. Selanjutnya ada saksi pelanggaran dari kerahasiaan bank. Pembukaan rahasia bank yang tidak mengacu kepada ketentuan dari BI berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, pasal 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 50A, 51 dan 52. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.